Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam pada masa kontemporer. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang berpikir untuk menjalani kehidupan dunia ini dalam rangka mempertahankan hidup dan penghidupan manusia yang mengemban tugas dari Sang Holik untuk beribadah. Manusia sebagai makhluk yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu bentuk akal pada diri manusia yang tidak dimiliki makhluk Allah yang lain dalam kehidupannya, bahwa untuk mengolah akal pikirnya diperlukan suatu pola pendidikan melalui suatu proses pembelajaran. Berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dari pengertian tersebut, bahwa pendidikan merupakan upaya yang terorganisir memiliki makna bahwa pendidikan tersebut dilakukan oleh usaha sadar manusia dengan dasar dan tujuan yang jelas, ada tahapannya, dan ada komitmen bersama di dalam proses pendidikan itu. Berencana mengandung arti bahwa pendidikan itu direncanakan sebelumnya dengan suatu proses perhitungan yang matang dan berbagai sistem pendukung yang disiapkan. Berlangsung kontinu artinya pendidikan itu terus-menerus sepanjang hayat. Selama manusia hidup, proses pendidikan itu akan tetap dibutuhkan, kecuali apabila manusia sudah mati, tidak memerlukan lagi suatu proses pendidikan. Untuk lebih jelasnya, kami akan mengulas lebih dalam tentang pengertian pendidikan kontemporer, tujuan pendidikan kontemporer, jenis pendidikan kontemporer, tantangan, serta problematika dalam pendidikan Islam kontemporer. Pendidikan Islam kontemporer adalah pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, yang secara terencana dan sistematis digunakan untuk mengembangkan potensi anak didik berdasarkan pada kaidah-kaidah agama Islam pada masa sekarang. Tujuan pendidikan Islam kontemporer harus sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas 2003 Pasal 1 Ayat 2, yakni pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Berikut adalah jenis-jenis pendidikan Islam kontemporer. Yang pertama, pondok pesantren. Pondok pesantren adalah lembaga keagamaan yang memberikan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam. Istilah pondok mungkin berasal dari kata funduk, dari bahasa Arab yang berarti rumah penginapan atau hotel. Akan tetapi, di dalam pesantren Indonesia, khususnya Pulau Jawa, lebih mirip dengan pemondokan dalam lingkungan padepokan, yaitu perumahan sederhana yang dipetak-petak dalam bentuk kamar-kamar yang merupakan asrama santri. Sedangkan istilah pesantren secara etimologis asalnya pesantrian, yang berarti tempat santri. Santri atau murid mempelajari agama dari seorang kiai atau syekh di pondok pesantren. Jika mencari lembaga pendidikan yang asli Indonesia dan berakar kuat dalam masyarakat, tentu akan menempatkan pesantren di tangga teratas. Namun, ironisnya lembaga yang dianggap merakyat ini ternyata masih menyisakan keberbagian masalah dan diragukan kemampuannya dalam menjawab tantangan zaman, terutama ketika berhadapan dengan arus modernisasi. Untuk mengubah image yang agak miring ini, tentunya memerlukan proses yang panjang dan usaha yang tidak begitu mudah. Pada taraf ini, pesantren berhadapan-hadapan dengan dilema antara tradisi dan modernitas. Ketika pesantren tidak mau beranjak ke modernitas
dan hanya berkutat dan mempertahankan otentisitas tradisi pengajarannya yang khas tradisional dengan pengajaran yang melulu bermuatan Al-Quran dan Al-Hadis serta kitab-kitab klasik tanpa adanya pembaharuan metodologis, maka selama itu pula pesantren harus siap ditinggalkan oleh masyarakat. Pengajaran Islam tradisional dengan muatan-muatan yang telah disebutkan di muka tentu saja harus lebih dikembangkan agar penguasaan materi keagamaan anak didik dapat lebih maksimal. Di samping juga perlu memasukkan materi-materi pengetahuan non-agama dalam proses pengajaran di pesantren. Pondok pesantren yang ideal adalah pondok pesantren yang mampu mengantisipasi adanya pendapat yang mengatakan bahwa alumni pondok pesantren tidak berkualitas. Oleh sebab itu, sasaran utama yang perlu diperbaharui adalah mental, yakni mental manusia dibangun, hendaknya diganti dengan mental yang membangun. Yang kedua adalah sekolah Islam terpadu. Seperti diketahui halayak umum, sekolah Islam terpadu berbasis pada keterpaduan antara ilmu sains dan Islam. Dalam kurikulum, dicantumkan tahfizul Quran atau mata pelajaran menghafal Al-Quran serta sisipan muatan spiritual dalam mata pelajaran umum. Pendidikan menghafal Al-Quran tradisional masih diselenggarakan oleh TPA. Namun, seiring dengan makin sibuknya siswa-siswi SD, SMP, dan SMA, membuat mereka tak lagi sempat dan mau pergi ke TPA. Sedangkan untuk menghafal Al-Quran secara menyeluruh dan khusus harus dilakukan di pondok pesantren yang belum mengakomodir kebutuhan mereka memperdalam ilmu sains secara bersamaan. Sedangkan keluarga penghafal Al-Quran di Indonesia masih bisa dihitung dengan jari. Seiring dengan berjalannya waktu dan pesatnya sekolah berbasis IT, maka semakin banyaklah penghafal Al-Quran yang belum taraf seluruhnya atau hanya sebagian juz saja. Walaupun begitu, sekolah Islam terpadu mampu mengembalikan budaya menghafal Al-Quran di tengah masyarakat Indonesia yang lebih mengutamakan dan menghargai pendidikan akademis. Sayangnya, kebanyakan siswa tak melanjutkan jenjang yang lebih tinggi lagi di sekolah yang sama. Ada yang memilih melanjutkan ke sekolah negeri karena dipandang lebih memiliki prospek ke depan. Siswa yang meninggalkan bangku sekolah Islam terpadu memiliki kesulitan dalam memelihara hafalannya karena budaya menghafal Al-Quran tidak dibawa ke rumah-rumah mereka. Maka tak heran, banyak siswa lulusan Islam terpadu yang menurun jumlah hafalannya meskipun pernah menguasai 5 juz lancar di luar kepala. Terlepas dari hal itu, kita harus mengakui pentingnya sekolah Islam terpadu dalam membumikan Al-Quran di Indonesia. Perannya sebagai lembaga sekolah formal yang diakui pemerintah dalam hal mutu juga patut menjadi pelajaran bagi sekolah-sekolah Islam pada umumnya. Dalam menghadapi era global, tentu kebutuhan akan keilmuan yang tak hanya pandai dalam hal akademis, tapi juga dalam akhlak dan spiritualitasnya menjadi kebutuhan yang pokok. Karena teknologi yang berkembang sedemikian pesatnya tak akan mampu mengubah peradaban manusia menjadi lebih baik tanpa individu-individu yang memiliki keterpaduan pengetahuan sains dan Islam. Yang ketiga adalah madrasah. Madrasah adalah tempat pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran yang berada di bawah naungan Departemen Agama. Yang termasuk dalam kategori madrasah ini adalah lembaga ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, mu'allimin, mu'allimat, serta diniyah. Madrasah tidak lain adalah kata Arab untuk sekolah, artinya tempat belajar. Istilah madrasah di tanah Arab ditujukan untuk semua sekolah secara umum. Namun di Indonesia, ditujukan untuk sekolah-sekolah Islam yang mata pelajaran utamanya adalah mata pelajaran agama Islam. Lahirnya lembaga ini merupakan kelanjutan sistem di dunia pesantren yang di dalamnya terdapat unsur-unsur pokok dari suatu pesantren. Sedangkan pada sistem madrasah tidak harus ada pondok, masjid, dan pengajian kitab-kitab Islam klasik. Unsur-unsur yang diutamakan di madrasah adalah pimpinan, guru, siswa, perangkat keras dan lunak, serta pengajaran mata pelajaran Islam. Bertitik tolak dari prinsip madrasah ini, maka pendidikan dan pengajarannya diarahkan untuk membentuk manusia yang Pancasilais serta sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan penuh tegang rasa, dapat menyuburkan sikap demokrasi, dan dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi disertai budi pekerti yang luhur,
mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang 1945. Seiring berjalannya waktu, sistem pendidikan Islam di Indonesia mengalami tantangan yang mendasar. Untuk itu, perlu diberlakukan upaya pembaharuan yang tanpa henti. Tantangan yang mendasar itu antara lain, yang pertama, mampukah sistem pendidikan Islam di Indonesia menjadi Center of Excellence bagi perkembangan iptek yang tidak bebas nilai? Yang kedua, mampukah sistem pendidikan Islam Indonesia menjadi pusat pembaharuan pemikiran Islam? Kemudian yang ketiga, mampukah ahli-ahli pendidikan Islam menumbuhkan kepribadian yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Selain tantangan dalam pendidikan Islam kontemporer, ada beberapa macam problematika dalam pendidikan Islam kontemporer. Yang pertama, dari faktor internal itu sendiri, relasi kekuasaan dan orientasi pendidikan Islam. Kemudian yang kedua, pendekatan atau metode pembelajaran. Yang ketiga, profesionalitas dan kualitas SDM. Keempat, biaya pendidikan. Kemudian faktor eksternal sendiri meliputi dikotomik, too general knowledge, lack of spirit of inquiry, dan memorisasi. Serta yang terakhir adalah certificate oriented. Umat muslim dengan komunitasnya yang besar yang ada di bumi ini tentunya merupakan sebuah potensi yang sangat besar bila hal ini mampu digarap dengan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Lebih dari itu, jika dilihat, sebagian besar negara muslim merupakan negara yang memiliki potensi alam yang sangat kaya, sehingga dua potensi, yaitu SDM dan SDA, jika mampu dipadukan secara stimulan, maka akan menjadi sebuah kekuatan besar di dunia ini. Semakin terbukanya cakrawala pemikiran di antara sebagian intelektual muslim, salah satunya ditandai dengan semakin banyaknya pelajar atau sarjana muslim yang belajar ke barat. Hal ini merupakan angin segar bagi upaya menemukan kejayaan masa lalu yang hilang. Satu hal lagi yang perlu disorot adalah gerakan negara-negara Islam jika mereka mampu mengoptimalisasikan perannya, khususnya pencerahan dalam bidang pendidikan, maka akan memberikan kontribusi dan dampak yang signifikan bagi masyarakat Islam dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.